Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya ingin menampilkan satu video yang mana di situ ada seorang ustadz dari kawan-kawan Salafi Wahabi memberikan satu fatwa yang sangat luar biasa. Dengan satu fatwa ini dampaknya hampir lebih dari setengah muslim di dunia ini menjadi keluar dari Islam gara-gara fatwa satu ustadz Wahabi. Coba kita dengarkan dulu fatwa yang sangat luar biasa ini. Ini dia videonya. Ini bukan syirik kecil Bapak Ibu, syirkul akbar. Syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan membatalkan seluruh amal solehnya. Ini syirik besar. Nggak boleh. Itu baca Quran. Kalau memang baca Quran itu di kuburan itu baik. Kalau memang itu perbuatan baik, siapa yang pertama kali ngajarkan kita kebaikan? Nah, teman-teman, bagaimana menurut pendapat kalian? Jadi ketika ada orang punya orang tua misalnya meninggal dunia, lalu kemudian dia menziarahi kuburnya, di pinggir kubur orang tuanya itu dia membacakan surah Yasin misalnya, membacakan surah-surah pendek atau ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an, tiba-tiba orang yang baca Quran ini keluar dari Islam karena itu adalah syirkul akbar. Subhanallah. Dia sedang bawa Al-Qur'an, yang dia baca adalah firman Allah, yang dia yakini itu adalah firman Allah. Lalu kemudian dia baca, dia niatkan supaya ini sampai untuk orang tuanya. Dia berharap kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik firman yang termaktub di dalam Al-Qur'an itu. Tiba-tiba kok dia jadi keluar dari Islam, tiba-tiba dia jadi syirik, menyekutukan Allah dari mana? Kan teman-teman yang Salafi Wahabi ini selalu mengatakan bahwa dalil itu harus kembali kepada Al-Qur'an. Coba sekarang saya tanya, mana satu ayat saja di dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa orang yang syirik itu adalah orang yang membaca Al-Qur'an di kuburan. Sehingga kalau dia baca Al-Qur'an di kuburan, maka dia terpapar syirik akbar dan keluar dari Islam. Datangkan satu ayat saja, jangan satu surah, kebanyakan. Satu ayat saja yang menyebutkan bahwa membaca Al-Qur'an di kuburan itu adalah termasuk perbuatan syirik akbar. Kemudian kalau ndak ketemu di ayat, ayo di hadis yang sahih. Kan teman-teman yang Salafi Wahabi tidak mau pakai hadis dhaif ya. Dia harus sahih, sahihnya pun sahih Bukhari dan sahih Muslim, begitu ya. Nah, coba cari, bongkar kitab hadis kalian, temukan satu hadis saja di dalam, kitab Sahih Bukhari atau Sahih Muslim atau di Musnad Ahmad atau di Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, kitab-kitab hadis lah, kutubus sittah. Coba bongkar, cari satu hadis yang menunjukkan bahwa orang yang membaca Al-Qur'an di sisi kuburan itu keluar dari Islam karena sudah melakukan syirik akbar. Coba. Ini buat ustadz atau buat teman-teman salafi yang mendukung fatwa ustadz ini. Masalah membaca Al-Qur'an di sisi kuburan, kita katakan memang di situ ada ikhtilaf ulama. Jumhur ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa itu mustahab, sunnah, dianjurkan membaca Al-Qur'an di sisi kuburan yang pahalanya kita niatkan untuk orang yang telah meninggal dunia. Selain kita bacakan Al-Qur'an, kita doakan juga ya, kita doakan juga supaya dosa-dosanya diampuni dan lain sebagainya. Memang dalam urusan membaca Quran ini ada ikhtilaf ulama, tetapi tidak ada satu ulama salaf pun yang menyatakan bahwa orang yang baca Quran di kuburan itu jatuhnya syirkul akbar. Ulama mana coba ulama salaf yang menyatakan seperti itu, gitu. Untuk lebih jelasnya coba kita analisis ya beberapa pendapat para ulama, terutama ulama fikih dalam membahas, membaca Al-Qur'an di sisi kuburan. Ini dalil yang pertama,
وسئل القاضي أبو الطيب عن قراءة القرآن في المقابر فقال الثواب للقارئ ويكون الميت كالحاضر ترجى له الرحمة والبركة فيستحب قراءة القرآن في المقابر لهذا المعنى وأيضا فالدعاء عقب القراءة أقرب إلى الإجابة والدعاء ينفع الميت. Artinya, ketika ditanya perihal membaca Al-Quran di kuburan, Qadi Abu Thayyib menjawab, pahala membaca itu kembali kepada orang yang membaca. Sedangkan mayit seperti orang hidup yang diharapkan rahmat dan keberkahan Allah untuknya. Pembacaan Al-Quran dianjurkan dalam rangka ini. Sedangkan doa setelah pembacaan Al-Quran lebih dekat pada ijabah. Doa orang hidup untuk Doa orang hidup itu akan bermanfaat bagi si mayit. Artinya doanya orang yang hidup bermanfaat bagi orang yang meninggal dunia. Oke, ini bisa dilihat di Radut Talibin juz 1 halaman 657. Selanjutnya fatwa yang kedua. Dhahaba jumhurul Hanafiyyati wasyafi'iyyati wal Hanabilati ila annahu la tuqrahu qiraatul Qur'an fil maqabir bal tustahab. Artinya mayoritas ulama mazhab Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa qiraatul Qur'an atau pembacaan Al-Qur'an di kuburan itu tidak makruh tetapi justru dianjurkan. Lihat Mausu'atul Fiqhiyah Al-Quaitiyah ya. Juz ke-39 halaman 347. Nah, teman, itu dia tadi beberapa fatwa dari para ulama soal baca Quran di kuburan. Tolong ya Ustadz Salafi yang satu ini gitu ya, kalau menyampaikan suatu fatwa itu diteliti dulu ya. Diteliti dulu mana dalil Al-Qur'annya, mana dalil hadisnya, mana qaul ulamanya. Kalau misalkan Anda lebih yakin kepada yang mengatakan melarang baca Quran di kuburan, ya silahkan. Tetapi hargai juga dong teman-teman Islam kita yang lain, yang aswaja, yang ahlu sunnah wal jamaah, juga punya dalil dari imam-imam yang luar biasa, kibaril ulama itu, ulama-ulama besar. Imam Syafi'i, murid-muridnya Imam Syafi'i, para ulama besar semua itu. Mereka adalah orang-orang yang hafal Quran, hafal ratusan ribu hadis. Bukan orang sembarangan dan mereka adalah orang-orang pendahulu kita yang jauh lebih paham masalah Al-Quran ini. Jadi jangan berfatwa seperti itu ya. Membikin fatwa seenaknya. Menurut saya inilah yang disebut dengan fatwa bid'ah itu. Karena tidak ada dasarnya di dalam Al-Quran, tidak ada dasarnya di dalam hadis, tidak ada dasarnya menurut ijma' ulama, tidak ada dasarnya menurut qiyas. Tiba-tiba orang baca Quran di kuburan jatuh syirik akbar itu sama sekali tidak ada dasarnya. Ini adalah bid'ah dan termasuk bid'ah dhalalah. Ya. Fatwa ini adalah bid'ah dhalalah. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz tadi yang ada di cuplikan video itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah mensyirikkan sebagian besar dari umat muslim dunia. Ingat loh teman-teman salafi, jumlah kita yang aswaja di seluruh dunia itu masih lebih banyak ketimbang kalian. Apa yang sebanyak itu kemudian semuanya syirkul akbar. Belum lagi generasi yang sebelum-sebelumnya yang sudah meninggal dunia, mereka mati dalam keadaan kafir dong kalau begitu. Hanya gara-gara dulu semasa hidup dia pernah baca Quran di kuburan, dia akan terhukumi sebagai orang yang syirkul akbar. Na'udzubillahi min dzalik. Barangkali ini video yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.